Bayangkan kamu seorang dosen. Kamu punya ilmu yang ingin dibagikan, tapi setiap kali kamu berdiri di depan kelas, tidak ada satupun kata yang keluar. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu bisu. Di Indonesia terdapat 2,5 juta penyandang tunarungu yang menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama mereka. Itulah realita yang dihadapi seluruh dosen dan seluruh guru di Indonesia. Dan sekarang, kami hadir dengan solusi. Halo, kami dari tim Second Byte. Saya Rizky Saputra sebagai ketua tim. Dan saya Christopher Porengkuan sebagai partner. Kami dari Teknik Informatika 2025 Universitas Mercu Buana. Masalah yang kita angkat adalah tentang komunikasi inklusif di dunia pendidikan. Yang dimana jika seorang guru tunarungu mengajar, mereka sudah pasti menggunakan Bisindo sebagai bahasa utama mereka. Tetapi ketika mahasiswa yang tidak berlatar belakang Bisindo atau tidak memiliki latar belakang Bisindo, sudah pasti mahasiswa tersebut tidak akan mengerti apa yang guru tersebut ajarkan. Solusi yang ada, interpreter. Namun, interpreter itu langka, mahal, dan tidak bisa hadir di seluruh sesi kelas. AI konvensional sudah ada. Kebanyakan hanya bisa mendeteksi gerakan statis satu tangan dan akurasi yang rendah di dunia nyata. Tidak ada yang benar-benar bisa dipakai saat mengajar. Disinilah urgensinya. Kita butuh yang langsung, akurat, dan tidak mengganggu alur belajar. Bukan interpreter, tetapi kita butuh sesuatu yang dibutuhkan guru tunarungu untuk hari ini juga. Kami membangun Bisindo AI sebagai sistem deteksi bahasa isyarat asal secara real time Yang dilengkapi dengan AI agent untuk menyusun kalimat secara otomatis. Cara kerjanya simpel. Guru tunarungu membuka slide presentasinya seperti biasa, lalu menjalankan Bisindo AI. Sehabis itu, di pojok layar muncul kamera kecil yang memantau gerakan tangan. Dan di bagian bawah layar muncul subtitle secara otomatis. Persis seperti subtitle film, yang menerjemahkan setiap gestur menjadi kalimat yang bisa dibaca oleh seluruh mahasiswa di kelas. Yang membuat ini berbeda dari sekedar chatbot atau classifier biasa adalah komponen agentiknya. Sistem ini tidak hanya mendeteksi huruf, ia merencanakan dan mengeksekusi 3 hal secara bersamaan. Pertama, menstabilkan deteksi menggunakan AMA smoothing, majority voting, dan confidence filtering. Jadi, gestur tidak bergetar atau salah baca. Kedua, setelah huruf terkumpul, AI agent berbasis lama 3.37TB secara otonom menyusun huruf-huruf itu menjadi kalimat Indonesia yang natural, lengkap dengan prediksi kata selanjutnya. Ketiga, kalimat itu langsung ditampilkan sebagai subtitle animasi di layar, di atas aplikasi apapun yang sedang dibuka. PowerPoint, PDF, Word, tanpa perlu berpindah window. Oke, saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari Bisindo secara lebih detail lagi. Bagian satu yaitu input dan deteksi. Alur dimulai dari input kamera 30 fps. Gambar yang masuk langsung diproses agar lebih tajam sebelum masuk ke tahap deteksi. Kami menggunakan media pipe untuk mengekstrak 126 titik koordinat dari kedua tangan secara real time. Di sini kami juga menerapkan pengurutan subuh X agar sistem tidak bingung saat kedua tangan berinteraksi gitu. Bagian kedua itu stabilisasi data. Masalah utama dalam deteksi tangan adalah getaran atau jitter. Oleh karena itu, di tahap stabilisasi kami menggunakan normalisasi data dan menerapkan EMA smoothing. Hasil koordinat yang bersih kemudian diklasifikasi oleh model random forest yang sudah dilatih ribuan sampel menggunakan tangan saya dan tangan rekan saya. Untuk memastikan akurasi, kami menggunakan mekanisme majority vote, di mana sebuah huruf hanya akan dikonfirmasi jika muncul secara konsisten dalam 8 frame. Bagian ketiga yaitu AI agent dan output. Yang membuat sistem ini cerdas adalah penggunaan AI agent. Huruf yang terkumpul dikirim ke model lama 3.37TB melalui Grok API. Lama bertugas mengoreksi ejaan dan merangkai huruf menjadi kalimat yang logis. Terakhir, hasilnya ditampilkan melalui overlay subtitle pada layar dan dapat dipantau melalui web dashboard berbasis Streamlit. Nah, kira-kira siapa sih akan menggunakan Bisindo AI itu? Nah, tujuan utama kami membuat Bisindo AI adalah untuk B2B di dalam sektor pendidikan. Yang dimana di dalam sektor pendidikan tersebut memiliki guru ataupun siswa yang berkebutuhan khusus. Contohnya tunarungu. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu, memiliki lebih dari 2.200 SLB yang menjalankan program inklusif.
Model bisnisnya software as service berbasis langganan. Jadi, institusi membayar bulanan untuk per penggunanya. Dan juga kami membuka peluang untuk integration enterprise untuk platform e-learning. Jadi, kami bisa bekerja sama dengan Ruang Guru, Zenius, atau Learning Management System kampus. Nah, kira-kira keunggulannya apa sih? Nah, yang pertama, tidak ada solusi khusus di Indonesia. Yang khususnya untuk Bisindo 2 tangan, yang overlay-nya itu secara real time. Nah, untuk yang kedua, tidak butuh internet untuk deteksi. Model berjalan lokal di laptop. Ketiga, zero friction. Guru tidak perlu belajar software baru. Cukup jalankan satu file, bisa langsung dipakai mengajar. Dalam pengembangan masa depan, dalam 3 bulan pertama, kami akan mengembangkan sampel sampai 50.000 lebih, dan juga kami akan membuat web dan aplikasi Bisindo AI yang bisa compact dengan segala device. Dan dalam 4-6 bulan ke depan, tim kami akan mengembangkan gambar agar menjadi 60 fps dan juga menambahkan fitur text to speech. Saya, Ricci Kada Saputra, bertanggung jawab atas pengembangan sistem AI, computer vision, dan seluruh pipeline teknis. Dan saya, Christopher Perengkoan sebagai partner yang berfokus pada tujuan riset pengguna, desain pengalaman, dan fokus kepada strategi pengembangan produk. Kami dari tim Second Byte, sekian dan terima kasih. Guru tunarungu berhak mengajar dengan percaya diri, dan mahasiswa berhak memahami setiap kata yang diajarkan. Bisindo AI hadir bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai jembatan antara dua dunia yang selama ini terpisah.